Selamat pagi semuanya, masih bisa berjumpa lagi dengan saya, Nahma. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbagi solusi dalam permasalahan hidup. Dengan tema Win-Win Solution, Teknik Problem Solving. Saya yakin, semua individu punya permasalahan. Dan saya pun yakin, Anda semua membutuhkan solusi dari setiap permasalahan tersebut. Mari kita simak bersama. Baiklah teman-teman semua, inilah tema yang saya sampaikan, yaitu Win-Win Solution, Teknik Problem Solving. Preparation for Counseling. Ini adalah salah satu contoh yang akan saya jelaskan kepada Anda semua ketika Anda sedang menghadapi sebuah permasalahan. Yang pertama, identitas klien. Identitas klien merupakan salah satu teknik yang perlu Anda ketahui. Ketika Anda sedang menghadapi sebuah masalah besar dan Anda membutuhkan solusi, maka saya yakin Anda akan mencari seorang ahli. Salah satunya seorang konselor atau psikolog atau psikiater atau seorang ahli dalam bidang yang Anda yakini mampu membantu dalam penyelesaian masalah. Identitas klien merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur bagaimana Anda menemukan sebuah titik permasalahan. Kemudian, persetujuan klien dan konselor atau konselor mampu menanyakan lebih dulu bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh si klien tersebut. Dalam proses konseling tersebut, terdapat sebuah kode etik konseling, yang mana konseling merupakan salah satu proses pemberian bantuan kepada seorang klien oleh seorang tenaga ahli atau disebut sebagai konselor untuk menyelesaikan titik permasalahan dengan menggunakan asas-asas konseling yang terdapat dalam 12 asas tersebut. Oke, di sini ada dua jenis perbedaan yang disebut sebagai klien dan konselor. Siapa sih klien tersebut? Klien adalah seorang individu yang memiliki masalah dan individu tersebut membutuhkan sebuah solusi dari masalah tersebut. Kemudian, konselor adalah seorang ahli profesi yang memiliki keahlian dalam bidang konseling serta berpengalaman dan memiliki teknik dalam penyelesaian masalah. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh pendekatan client-centered therapy. Client-centered therapy adalah salah satu pendekatan yang ditemukan oleh teori humanistik, yaitu Carl Rogers. Dalam teorinya, Rogers menjelaskan bahwa setiap individu memiliki masalah dan setiap individu memiliki solusi dari masalah tersebut, sehingga Rogers memandang individu adalah individu yang positif. Individu adalah individu yang berpotensi. Semua orang punya potensi dalam dirinya dan potensi tersebut mampu dikembangkan dalam dirinya sendiri. Oke, di sini ada beberapa poin yang ditunjukkan untuk klien. Teori CCT atau Client Centered Therapy merupakan salah satu teori yang berteknik berpusat pada klien. Masalah ada pada diri klien, dan klien yang akan menentukan solusi dari masalah tersebut. Sehingga peran seorang ahli hanya sebagai fasilitator. Semua masalah berpusat pada klien, dan semua solusi berpusat pada diri klien tersebut. Titik temunya bahwa klien mampu menyelesaikan dari setiap masalah yang dia hadapi. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kepribadian secara integral, yang mana dalam dirinya terdapat sebuah actual self dan ideal self. Melalui proses konseling tersebut, terdapat dua kesepakatan antara seorang klien dan konselor. Asas yang terbuka, asas yang sukarela, atau bahkan asas kerahasiaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
antara klien dan konselor. Ini ada teknik dalam konseling. Yang pertama ada teknik acceptance, congruence, understanding, dan non-adjustment. Contoh permasalahan seorang individu atau klien. Ketika individu itu adalah individu yang bermasalah, maka dia akan mencari sebuah titik temunya melalui step-step yang tergambar dalam sebuah wacana tersebut. Sampai pada akhirnya, individu akan berubah menjadi change your attention and be positive, menjadi seorang individu yang mampu berpikir positif dan mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ia hadapi. Ketika si klien memiliki sebuah masalah dalam belajar, maka kita berikan sebuah teknik yang mana teknik itu memberikan motivasi supaya klien mampu berpikir positif dan mampu membuka wacana tentang belajar. Karena banyak orang yang berpikir belajar adalah sesuatu hal yang menakutkan. Belajar adalah sesuatu hal yang sangat mencemaskan. Bahkan ketika mendengar kata belajar, individu tersebut merasa frustasi. Hal ini dilakukan karena ada penyebab dan faktor yang ia hadapi. Sehingga ketika ada klien atau ada seorang individu yang bermasalah dalam belajar, maka ada dua teknik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gaya belajar. Yang kedua adalah model belajarnya. Ada yang model dengan cara indoor atau dengan outdoor. Ketika teman-teman semuanya belajar dengan indoor, maka yang terbayang dalam mindset teman-teman yang tersedia adanya whiteboard, meja, kursi, papan tulis, ruangan, guru, dan teman-teman sekeliling. Tetapi ketika teman-teman belajar dengan outdoor, maka yang tergambar dalam mindset teman-teman terdapat sebuah gambaran bahwa lingkungan yang berada di luar ruangan merasa lebih segar, lebih rileks, dan lebih sedikit bebas. Dua hal yang membedakan antara belajar dengan indoor dan outdoor. Kemudian teknik yang digunakan yaitu dengan member card atau playing card. Dengan cara bermain kartu, teman-teman lebih merasa enjoy ketika belajar. Gunakan playing card untuk media belajar teman-teman. Dan playing card digunakan untuk pelajaran atau dengan permasalahan yang sedang Anda hadapi. Yang terakhir, untuk memperoleh kunci sukses ketika belajar, yaitu berpusat pada motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi tidak lain hanyalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita merubah mindset kita untuk lebih beroptimal mungkin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Sukses setiap individu berada pada diri kita sendiri. Karena faktor terpenting adalah faktor dorongan motivasi intern. Intern meliputi adanya motivasi, adanya ability, adanya attention, sedangkan faktor ekstern meliputi adanya lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Teman-teman semua, beberapa hal yang telah saya sampaikan semoga dapat membangkitkan semangat kita semua untuk mampu menyelesaikan masalah di setiap solusi. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, dan saya harap teman-teman bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita bersama.